Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-43 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode 43 ini, kita akan melihat bagaimana antikristus menggunakan Israel sebagai batu loncatan sampai antikristus menciptakan pemerintahan dan agama dunia di bawah kendalinya. Satu hal yang harus kita pahami di sini berdasarkan kesaksian Alkitab, ada suatu waktu nanti bahwa hampir seluruh dunia akan dikendalikan oleh satu pemerintahan. Dalam arti pemerintahan yang bukan sebenarnya, serta wajib mengikuti satu tipikal agama yang juga bukan agama dalam arti sebenarnya. Pemerintahan ini memiliki ciri khas dikendalikan oleh kemajuan teknologi yang mengatur seluruh pemerintahan di dunia ini dan wajib mengikuti perintah antikristus sebagai diktator. Sedangkan ciri agama yang akan menguasai bumi akan sesuai dengan nama diktator tersebut, yaitu agama yang tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Itulah antikristus. Di balik diktator ini, ada iblis yang berperan di belakang layar. Inilah kekaisaran Romawi modern yang merupakan representasi penggabungan kekaisaran-kekaisaran purba dari mulai Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Kekaisaran Romawi modern ini menganut agama purba yang bernama Babel, atau menurut Alkitab digelari si pelacur besar, yang menjadi pusat penistaan Allah di sepanjang masa. Jadi, bila ada kelompok tertentu yang mengatakan si pelacur besar ini adalah paus di Vatikan, itu adalah kebodohan yang keterlaluan. Bacalah Alkitab kembali dengan baik. Dan ini semua juga telah dinubuatkan dengan penuh ketakutan oleh Daniel dan para nabi perjanjian lama. Dan di akhir zaman nanti, pemerintahan dunia oleh iblis ini akan ditaklukkan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus secara fisik akan bersama Raja Daud memerintah selama 1000 tahun. Sebelum semua berubah menjadi langit dan bumi baru yang diturunkan Allah dari sorga. Ada hal yang harus kita pahami tentang langit baru dan bumi baru di sini. Ada sebagian pakar yang mengatakan bukan dalam arti langit baru dan bumi baru yang benar-benar berbeda dengan yang lama. Mereka cenderung mengatakan langit baru dan bumi baru yang merupakan hasil restorasi langit dan bumi yang lama. Sayang, Alkitab tidak mengatakan itu. Memang tentang ini tidak akan bertentangan dengan iman Kristen. Tetapi sebaiknya kita tetap mengacu ke Alkitab dengan lebih spesifik. Silakan saudara membaca dari Yohanes 14 ayat 2-3 yang memperlihatkan bahwa Yesus pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi umatnya. Bila tempat itu sudah selesai, maka dia akan datang kembali. Artinya, ketika Yesus datang menjemput umatnya,
sudah barang tentu tempat itu sudah disediakannya, dan kita masih berada di langit dan bumi yang lama. Nanti di episode mendekati akhir akan kita bahas kembali. Saudara-saudara yang terkasih, di video ini kita akan melihat bagaimana itu bisa terjadi, di mana antikristus yang memang sangat membenci Israel justru dengan cerdik menggunakan Israel sebagai batu loncatan. Dikarenakan Israel sudah sampai pada titik nadir kelelahannya melawan Allah. Iya, Israel merindukan kedatangan Yesus Kristus yang telah berjanji memberi mereka kedamaian. Puncak takluk Israel ke kaki Tuhan Yesus Kristus dan menyerah kepada Allah, sekalipun mereka menyadari bahwa mereka tetap harus melewati hukuman terakhir mereka yang lebih dahsyat dari Mesir, yaitu mereka harus melalui kesengsaraan besar. Allah ingin Israel takluk dan sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak bisa lari dari Allah. Dari penyataan Allah melalui Israel inilah seluruh dunia akan melihat dan mengaku Dialah Tuhan, sebagaimana telah dikatakan di kitab Yehezkiel. Dan Allah menepati janjinya. Sebagai sebuah bangsa, Israel dilanda kesengsaraan besar, tetapi Yerusalem tetap berdiri sekalipun gempa hebat menghajar seluruh dunia. Saya sangat berharap saudara semua berkenan membaca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan ke ayat 13 sampai 14 dengan penekanan di ayat 6 dan 14. Iya, perempuan yang mengandung juru selamat itu, dialah Israel, yang diibaratkan sebagai istri Allah Yahweh. Israel dijaga Allah selama 1260 hari, atau 42 bulan, atau 3,5 masa, atau 3,5 tahun, atau sepanjang masa kesengsaraan besar. Inilah yang membuat target antikristus adalah Israel, karena iblis sangat membencinya. Karena dari Israel lah muncul juru selamat dunia. Inilah yang membedakan Israel dengan gereja. Bila gereja diluputkan atau dijauhkan Allah dari kesengsaraan besar, tidak demikian dengan Israel. Mereka tetap akan mengalami kesengsaraan besar. Sekalipun demikian, Allah tetap bersama Israel di sepanjang kesengsaraan besar. Saudara-saudara yang terkasih, di episode kita yang lalu, kita sudah melihat beberapa keadaan yang dapat kita lihat sebagai ciri-ciri akan munculnya penguasa dunia, atau disebut juga si pendurhaka atau antikristus. Manusia berbilangan 666 yang merupakan anak rohani dari iblis sendiri. Jadi, saya berharap kita harus berhati-hati. Antikristus itu bukanlah iblis. Marilah kita melihat ciri-ciri tersebut, yaitu yang pertama, ciri pertama,
kerinduan Israel ingin hidup tentram dan damai. Ini tercapai ketika Israel dengan negara-negara tetangganya mengadakan perjanjian damai selama 7 tahun. Inilah awal masa 1 kali 7 tahun Paro atau 3,5 tahun pertama. Nubuat Gabriel yang disampaikan oleh Daniel. Perjanjian damai ini merupakan inisiatif dari 10 negara yang di kemudian hari akan menjelma menjadi kekaisaran Romawi modern yang akan dikendalikan anti-Kristus. Yang kedua, ciri kedua, pergerakan Rusia. Ciri pertama melahirkan ciri kedua, yaitu kegelisahan Rusia ketika melihat pergerakan negara-negara dunia, sehingga memaksa Rusia bergerak juga. Tujuan awalnya hendak menguasai Timur Tengah. Rusia membentang dari timur ke barat berkisar 8.000 sampai 9.000 kilometer dan berjarak ratusan kilometer di utara Israel. Melihat begitu kecilnya Israel, maka boleh dikatakan seluruh bagian utara Israel di sisi setelah negara tetangganya, atau bila merefer Alkitab disebut sebagai utara jauh, dapat dipastikan bangsa Rus yang dimaksud Alkitab adalah Rusia. Saudara dapat menemukan kata Rus ini dari Alkitab terjemahan lama di Yehezkiel 38 ayat 1-4, khususnya ayat 2 dan 3. Sekali lagi saya mengulang, dari terjemahan lama, bukan perjanjian lama, karena kitab Yehezkiel sendiri berada di perjanjian lama. Alkitab cukup terang benderang menyebutkan Raja Rus lah yang akan menginvasi mereka. Ditambah asal Raja Rus ini dari Mesech atau Moskow yang posisinya tepat di utara Israel. Bila kita mendalaminya dari Alkitab, invasi Rusia merupakan perang terakhir Israel. Perang yang tidak mereka inginkan, dikarenakan ingin hidup berdamai dengan Tuhan. Di sisi Tuhan, memang Tuhan ingin memperlihatkan ke Israel dengan disaksikan seluruh dunia, yang mana seluruh penyerbu Israel dibinasakan Allah tanpa bersisa. Marilah kita melihat dari Yehezkiel 38 ayat 23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Mari kita lanjutkan dari Yehezkiel 39 ayat 21-23. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap Aku
menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Tujuan Allah tercapai, sekaligus kelelahan Israel terjawab dengan terciptanya perdamaian antara Tuhan dan Israel. Semua ini untuk menggenapi janji Allah yang akan mengumpulkan Israel kembali sebagaimana tertulis di Yehezkiel 39 ayat 25 sampai 29. Marilah kita membacanya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang ketiga, ciri ketiga, seluruh negara dunia saling mencurigai satu sama lain. Tuhan melihat kehidupan tenang dan damai bangsa pilihannya ini menjadi murka ketika Rusia menginvasi Israel secara mengejutkan. Sesuai firman Allah, pasukan Rusia dilanda murka Tuhan melalui gempa bumi yang membuat semua menjadi berantakan, yang mengakibatkan terjadi perang antar pasukan Rusia sendiri. Sementara Yerusalem tidak mengalami pengaruh gempa. Indikasi ini terlihat bahwa pertempuran yang terjadi di dalam kota Yerusalem adalah perang di antara pemukiman penduduk. Tuhan juga menimpakan penyakit sampar yang menambah kerusakan pasukan Rusia. Yang paling terakhir yang meluluh lantakkan Rusia adalah Tuhan juga menghukum wilayah negara Rusia dengan api dari langit. Seluruh pasukan Rusia binasa sampai diperlukan waktu 7 bulan untuk menguburkan mayat-mayat, ditambah mengundang burung pemakan bangkai. Sebuah gambaran pemusnahan yang sangat mengerikan. Saudara-saudara yang terkasih, semua itu dapat kita baca dari kitab Yehezkiel pasal 37, 38, dan 39. Bila di zaman modern Allah sudah turut campur secara langsung, ini memperlihatkan akhir zaman sudah mendekati manusia. Sangat sederhana alasan yang bisa kita lihat. Kekuatan militer manusia
tidak akan bisa ditahan oleh manusia itu sendiri. Tidak akan ada yang menang bila puluhan, ribuan, bahkan bisa sampai ratusan ribu hulu ledak nuklir telah diluncurkan. Inilah yang diklaim Alkitab bahwa prosesi akhir zaman akan berlangsung sangat cepat. Tidak akan ada negara yang bisa mengklaim bahwa mereka menang, karena semua akan rusak binasa. Tuhan paham bila hal ini menimpa negara kecil seperti Israel. Tuhan tidak ingin itu terjadi. Karena itulah Tuhan memiliki rencana terhadap Israel. Di nubuatan lanjutan pada ketiga pasal itu memperlihatkan bahwa Tuhan akan mengumpulkan Israel ke tanah mereka. Tuhan akan memulihkan Israel dengan konsep cangkok-mencangkok antara Yahudi dan non-Yahudi yang seturut pengajaran Rasul Paulus. Maka kelak semua akan sinkron dengan memakai nama bangsa Israel, dan semua akan berada di tahta Raja Daud yang akan berubah menjadi konteks Israel rohani. Semua menjadi umat pilihan Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara yang terkasih, pecahnya perang berawal dari perundingan yang gagal, dikarenakan antikristus mengkhianati Liga 10 Bangsa. Dia mengingkari perjanjian pada saat perundingan dengan seluruh kepala negara dunia, yang kemudian memicu perang dunia, yang semua bermuasal dari akibat saling mencurigai antar negara. Pecahlah perang antar 10 negara yang dikhianati antikristus melawan negara-negara yang dari awal menentang antikristus. Inilah saat dunia memasuki masa 1x7 tahun paro kedua nubuat Gabriel yang disampaikan oleh Daniel. Akibatnya, dunia saling menghancurkan satu sama lainnya. Pemerintahan dunia runtuh karena sudah sangat lemah. Muncullah antikristus bagaikan juru selamat, dan hanya dalam tempo 1 malam dia menguasai seluruh dunia melalui media elektronik. Inilah saat bangkitnya Kekaisaran Romawi modern, yang merupakan kombinasi dari 4 binatang yang melambangkan Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Mulailah episode pemerintahan diktator antikristus dengan kekuatan penuh melawan Allah. Masa ini berlangsung tidak lama, hanya 3,5 tahun, dan dunia masuk ke periode kesengsaraan besar. Antikristus memusatkan kekuatannya di Armageddon, sebuah wilayah di Palestina Utara, berjarak 40 km dari Danau Galilea, yang luasnya berkisar 35 kali 24 km, dengan maksud mempersiapkan bala tentaranya menghadapi bala tentara Tuhan. Perbuatan antikristus ini mengakibatkan amarah Tuhan, dan Tuhan mengirim bala tentaranya yang akan menumpahkan cawan murka Tuhan. Pada saat inilah kesengsaraan besar yang sesungguhnya dimulai. Sekalipun
diawali dengan perang manusia yang sudah meluluh lantakkan manusia itu juga. Episode kesengsaraan besar dan Armageddon akan kita bahas di episode berikutnya. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita perhatikan sepak terjang iblis, dia selalu menyimpan rasa cemburu yang luar biasa kepada manusia yang bernama Yesus Kristus. Dia merasa manusia Yesus mengambil posisinya sebagai tangan kanan Allah yang maha tinggi. Iblis menutup mata hatinya, tidak mau melihat realita statuta Yesus Kristus yang inkarnasi firman Allah itu sendiri. Dia menolak kenyataan bahwa Yesus itu adalah Allahnya sendiri. Dia juga menolak realita bahwa Allah sedemikian mengasihi manusia sehingga mengutus firman-Nya menjadi manusia agar dapat dikenali umat-Nya, baik ketika di dunia maupun di sorga kelak. Iya, api cemburu menghanguskan esensi roh iblis. Kejahatan menguasai dirinya, dan puncaknya dia menolak Tritunggal. Iblis merancang melalui Wahyu 13 yang merupakan rencana iblis menguasai pemerintahan dan agama di dunia ini. Saya sangat berharap saudara membacanya, sekalipun sudah kita ulas di episode-episode sebelumnya tentang kemunculan binatang dari laut, dari dalam bumi, dan penggantian korban sembelihan. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya langkah-langkah Allah ditiru oleh iblis. Ini bisa kita lihat di rekam jejak iblis yang selalu membentuk Tritunggal sekalipun tidak memiliki sifat kekal. Karena sebagaimana iblis, Tritunggal iblis seluruhnya adalah ciptaan juga. Mari kita lihat kesatuan Tritunggal iblis ini di Wahyu 13 yang sedang kita pelajari. Yang pertama, iblis yang melambangkan sumber roh kejahatan. Yang kedua, binatang dari laut dan bumi yang melambangkan pemerintahan dunia atau kekaisaran Romawi modern. Yang ketiga, nabi palsu yang melambangkan agama Babel, yang berarti perlawanan rohani terhadap Allah. Iblislah motor di balik Wahyu 13. Kesombongan yang merusak dirinya membuat dia memberontak dan diusir dari sorga. Mari kita membaca dari Yesaya 14 ayat 13 sampai 16. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui iblis inilah Antikristus mampu hampir menaklukkan seluruh dunia. Dialah penguasa pemerintahan dunia yang terakhir. Melalui Antikristus inilah agama Babel berkembang pesat diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Penyembahan kepada Allah digantikan menjadi penyembahan kepada iblis.
dan begitu banyak manusia yang rela menjadi pelayan setia bagi iblis. Sifat rela yang timbul dari keterpaksaan berat dikarenakan tidak ada pilihan lagi. Kengerian yang hebat melanda manusia, sebagaimana Nabi Daniel ketika menubuatkan ini. Dia juga mengalami ketakutan sampai Daniel tidak mampu menuliskan apa yang dilihatnya. Diktator antikristus terus melakukan pengrusakan dan menghancurkan hidup manusia lahir dan batin. Segalanya dikontrolnya melalui tanda-tanda yang diberikannya. Dengan kemajuan teknologi saat ini, membuat tanda-tanda tersebut bukanlah hal yang aneh lagi. Dengan teknologi nanobot dan xenobot, yaitu robot mikro yang mampu berkreasi menggandakan diri, semua tanda-tanda itu sudah dapat dilakukan saat ini juga. Robot-robot yang memiliki kemampuan beradaptasi di dalam sistem tubuh manusia. Tetapi, apapun itu semua, Allah melalui Alkitab dan para nabi sudah mendahului ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyadarkan kita agar selalu berjaga-jaga. Marilah kita melihat gambaran tentang kondisi ketika antikristus memerintah di kitab Wahyu 13 ayat 14 sampai 18. Marilah kita membacanya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Demikianlah firman Tuhan. Sangat jelas sekarang bahwa tujuan iblis mengerahkan antikristus dan nabi-nabi palsu tidak lain adalah ingin menggantikan kuasa dan penyembahan umat Tuhan tidak lagi kepada Yesus Kristus, melainkan kepada iblis. Perbuatan iblis ini adalah puncak perlawanannya, dan Allah sudah merencanakan membinasakannya, sebagaimana tertulis di Wahyu 6 ayat 2 dan Wahyu 19 ayat 20. Marilah kita membacanya. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Maka
tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini memperlihatkan akhir hidup antikristus dan Babel. Yesus Kristus tampil untuk mengakhiri pemerintahan dan agama dunia yang dipimpin oleh iblis sendiri. Dan Yesus Kristus akan menghancurkan segala kekuatan iblis dan menggantikannya dengan kerajaan 1000 tahun Yesus Kristus di atas tahta Raja Daud. Dan iblis akan ditahan 1000 tahun. Dan setelah masa ini berakhir, iblis akan memberontak ketiga kalinya. Setelah itu, selesailah segalanya bagi iblis. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah perasaan saudara semua? Apakah saudara sanggup membayangkan bila terjadi perang nuklir? Perang nuklir boleh dikatakan adalah perang senjata secara teknologi mutakhir. Bila di zaman Perang Dunia Pertama, pada tahun 1917-an, masih dominan perang secara fisik dan meriam. Dan di Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, perang fisik sudah berkurang, tetapi digantikan oleh pesawat terbang untuk menjatuhkan bom atom. Maka, tidak demikian lagi di perang nuklir di zaman modern ini. Pengaruh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sampai sekarang masih diliputi radiasi. Kita sudah sulit membayangkan dengan kemampuan bom nuklir berkekuatan ribuan kali lipat per buah. Dan ratusan ribu buah sudah menghiasi banyak tempat di dunia ini. Dan hanya tinggal menanti telunjuk jari untuk menekan. Memang, modernisasi sangat mengurangi kemampuan fisik manusia. Teknologilah yang menjawab itu semua. Bahkan jauh lebih akurat bila dibandingkan dengan yang dilakukan manusia. Sebuah bom nuklir bisa diluncurkan dengan sangat tepat sampai ke bawah meja kerja atau ke bawah kolong tempat tidur kita tanpa menimbulkan kesalahan. Bahkan bisa diatur tingkat kerusakannya sejauh apa. Apakah dengan tingkat kerusakan sebuah kota, provinsi, atau sebuah pulau? Untuk ukuran Indonesia, mungkin hanya diperlukan 3-5 buah untuk melumpuhkan negara kita yang tercinta ini. Bisa jadi hanya diperlukan tidak sampai 1000 hulu ledak nuklir untuk melumpuhkan seluruh dunia. Sementara stok yang tersedia mencapai puluhan hingga ratusan ribu. Entah apa yang terjadi dengan dunia ini kelak. Sekalipun demikian, setelah selesai perang antar manusia di masa tahap kedua nubuat di kitab Daniel, Yesus Kristus masih menambahkan murka Allah di bulan-bulan terakhir di masa kesengsaraan besar ini. Yesus Kristus akan memusnahkan antikristus dengan pedang yang keluar dari mulutnya, serta membelah kota Babel menjadi hancur.
dan para malaikat akan menumpahkan cawan murka Allah. Dan semuanya ini jauh lebih mengerikan dari perang nuklir yang dilakukan manusia. Singkat, efektif, dan mengerikan. Inilah yang terjadi bila Allah sudah murka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara semua takut? Iya, semua kita akan takut dan ngeri melihat itu semua. Salomo mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, ketakutan kita harus merubah konsep berpikir kita menjadi semakin berhikmat pada kehendak Tuhan. Tuhan sudah berkehendak atas kita semua. Bahkan kita akan dijauhkannya dari cawan murkanya. Itulah bentuk kasih yang tidak bertara. Kasih Allah itulah yang harus kita miliki dengan hidup berkenan kepadanya. Hidup berkenan kepada Allah hanyalah menjadi pelayan bagi sesama. Menjadi pelayan hanya memerlukan satu hal, yaitu menaklukkan kesombongan pada diri sendiri. Iya, lawan kita adalah diri kita sendiri. Bila kita sudah mampu menaklukkan diri kita sendiri, maka Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk menopang hidup rohani kita di sepanjang waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Roh Kuduslah yang aktif di dalam diri kita. Inilah yang membuat kita menjadi mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dari kita. Kita akan menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan terhindar dari kesengsaraan besar, baik melalui pengangkatan gereja ataupun melalui kebangkitan untuk menghuni kerajaan 1000 tahun. Semuanya memiliki tujuan yang sama, memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Tentang kebangkitan umat Tuhan ini akan kita bahas pada satu periode nanti. Salomo memang memaksudkan ini, yakni rasa takut akan Tuhan yang akan menghasilkan keselamatan. Tetapi bila kita hanya takut kepada Tuhan, hanya sebagai penghias bibir semata, tanpa mau mengubah pola hidup kita, percayalah, kita tidak perlu takut kepada kesengsaraan besar. Karena sebenarnya kita sudah binasa oleh diri kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.